Alhamdulillah kita sekarang sudah di akhir-akhir bulan Safar, yang mana dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk bersama ke bulan Syahr Rabi'ul Awal. Bulan Rabi'ul Awal, bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid. Bulan Rabi'ul Awal ini disepakati oleh seluruh ahli sejarah, seluruh ulama, bahwa itulah bulan kelahirannya Nabi. Meskipun ada yang berbeda di tanggal, tapi semua umat Islam, semua ulama dari barat sampai timur, utara sampai selatan sepakat bahwa lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Nah, yang paling masyhur di kalangan kita adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ada tadi yang berbeda, nggak jadi masalah. Al-muhim, ini bulan kudu kita sambut dengan sukacita. Bisa dibayangkan itu bulan di hari itu sekitar 1490 sekian tahun yang lalu itu Nabi lahir ke muka bumi, sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi lahir, seluruh penduduk surga Allah perintahkan turun ke muka bumi untuk menyambut kelahiran Nabi. Semuanya ikut menyambut. Kata Siti Aminah itu, waktu saya melahirkan putra saya lihat tuh dengan cahayanya beliau nih, putra saya waktu lahir saya lihat tuh, yang jauh-jauh kelihatan. Kerajaan di Persia, di Roma, semua kelihatan semua. Dari indahnya cahaya yang keluar waktu itu. Maka dari itu ada nasihat yang cukup penting menurut saya. Kan sebentar lagi hampir semua tempat pasti bikin maulid nih. Musola, surau, bahkan dari desa-desa kecil kita pernah diundang, bahkan sampai ke tempat-tempat yang gak ada sinyal, bahkan gak ada aspal. Semua ikut bikin maulid. Bayangin. Nggak ada listrik, nggak ada aspal. Listrik aja tuh belum ada, belum masuk tuh yang namanya kabel-kabel listrik tuh belum ada sama sekali. Di daerah Riau waktu itu. Di Maluku juga kita datang yang nggak ada sinyalnya. Masya Allah, nggak ada TV sama sekali. Bahkan mobil nggak ada di tempat itu. Kita udah sampai ke sana, semua bikin maulid, bayangin. Luar biasa cintanya bangsa Indonesia kepada Nabi. Beda kalau di Arab. Tempat saya belajar aja dulu, misalnya di Damaskus, peringatan maulid itu paling di bulan Rabiul Awal aja, atau kadang-kadang sampai Rabiul Tsani masih ada. Tapi kalau di sini kan terus, Jumadil Awal masih ada, Jumadil Tsani masih ada, Rajab juga begitu. Nanti peringatan Isra Mi'raj, baca maulid juga. Sya'ban masih ada, Habib Muhammad bin Husain biasanya Sya'ban bulan Sya'ban masih bikin maulid. Begitu terus menerus. Ntar mau pindahan rumah bikin maulid, ntar sunatan anak bikin maulid, nikahin bikin maulid. Kalau nikah lagi baru enggak. Kalau nikah lagi bikin maulid berabe, ketahuan ntar. Jadi semuanya kaitannya sama maulid. Kenapa begitu? Kenapa apa-apa maulid? Karena tadi kita baca, Ustaz Sahih baca tadi, Farhan tadi baca, waktu berdiri kita baca marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna bika nus'ad. Karena hanya bersama Nabi kita bisa bahagia, bukan ama yang lain. Ente mau bahagia cari ama yang lain nggak dapat. Allah semu doang. Tapi kalau ente sama Nabi pasti mendapatkan kebahagiaan. Bilal hidup dengan keterbatasan, tapi sama Nabi bahagia terus. Bahagia di dunia dengan segala keterbatasan, dia bahagia. Masya Allah, makanya dekat-dekat bersama Nabi. Nah, peringatan maulid itu diantara upaya kita membersamai Nabi. Maka dari itu ada nasihat yang cukup baik bahwa kalau mau bikin maulid, kira-kira bikin acara yang bikin Nabi senang, bikin Nabi ridho. Apalagi kita di mana-mana kan kalau diadain maulid tuh kadang-kadang suka ada
minta sumbangan, bantuan warga sekitar. Ayo nih, mau nyumbang nggak, mau bikin maulid Nabi Muhammad. Ternyata pas di sebagian tempat, Anda pernah lihat, ternyata habis baca maulid, ya baca maulid bagus kan, tapi kan tidak difahami oleh banyak orang, sehingga perlu untuk dijelaskan tentang hadis-hadis Nabi atau apa-apa yang tertulis di kitab maulid, sejarah Nabi. Nah akhirnya enggak, baca maulidnya bahasa Arab itu udah pada banyak yang enggak paham, ditambah yang ceramah isinya ngelantur ke sono kemari. Biasanya kalau lagi rapat panitia begitu tuh. Ntar hari apa ya? Tanggal sekian aja. Oh ya deh, catat tanggal sekian. Terus kira-kira makannya apa ya? Makan ini, ntar beli sama si itu aja tuh makannya. Oh ya udah. Set, udah catat pembahasan tentang penceramah. Pasti ada usulan tuh. Ceramah yang lucu aja penceramahnya. Cari yang lucu. Nah, lucu. Lucu boleh nggak? Lucu boleh. Tapi yang salah itu adalah lucu yang kelewat batas, yang kasar, yang jorok, yang porno, bahas tentang perabotan perempuan. Ya kan, suka ada yang begitu tuh. Bahas tentang suami sama istri begini. Banyak bocah-bocah dengerin. Akhirnya itu jadi pulang bukan jadi tambah kenal sama Nabi, akhirnya tahu tuh beberapa kosakata yang kurang tepat buat anak-anak kecil. Nah, yang tanggung jawab siapa? Panitia. Yang tanggung jawab panitia. Itu bisa masuk ke dalam kategori hadis Nabi. Siapa yang berbohong membawa nama Nabi, kan bohong berarti dia. Bilang kemana-mana mau bikin maulid Nabi, pulang dari situ orang nggak ada yang tambah kenal sama Nabi, nggak ada. Cuma datang sholawatan, seru-seruan, tawa-tawa, ya. Yang diingat cuman itu lelucon-leluconnya aja, nggak tambah semangat ibadahnya, nggak tambah rajin bacaan Qur'annya, nggak ada yang. Nah, yang tanggung jawab nanti panitia. Masuknya ke dalam hadis Nabi, siapa yang bohong dengan bawa nama saya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap ya, tempatnya udah ada di neraka. Bohong bawa nama Nabi. Ah, begitu, itu serem. Serem, bohong bawa nama Nabi. Ada sebagian tempat yang kayak begitu. Kalau lucu itu boleh. Lucu kadang-kadang kita suka dengar, lihat ada beberapa penceramah lucu, menyenangkan. Lucunya dalam koridor, ya, itu dalam rangka refresh aja. Tapi tetap ada ilmu yang disampaikan di situ. Ada pelajaran, ada amalan. Kalau Habib Muhammad biasanya selain menghibur orang pada senang, di maulid itu orang pada bahagia, ditambah ada bacaan amalan yang diajarkan. Nasihat-nasihatnya luar biasa indah. Apalagi biasanya makin bikin orang kenal dengan Nabi. Terus ada suka bait-bait syair yang bahasa Indonesia tuh, biasanya beliau nulisnya tuh tengah malam. Tengah malam kata anaknya cerita naik ke atas jam 3 malam nulis sambil ngeliatin langit gitu. Apa yang itu diantaranya apa tuh? Orang-orang bilang aku orang yang alim, padahal aku hamba Allah yang zalim. Katanya begitu. Itu bentuk orang, karena orang kan banyak nih. Padahal beliau merasa begitu, tawadhu. Nah, orang kalau tawadhu rafa'ahullah, diangkat sama Allah. Nah, jadi begitu ya buat para panitia nih, sebentar lagi nih acara-acara maulid di mana-mana boleh aja ngundang yang lucu, boleh. Yang bisa refresh, bikin seneng boleh. Tapi jangan yang ngomongnya jorok. Jangan yang ngomongnya kasar, jangan yang ngomongnya kotor, apalagi nih mau politik nih, mau pilpres, ntar bulan maulid jadi ajang kampanye, ntar jadi isinya ngata-ngatain calon yang dia nggak demen. Jangan, udah itu udah ada bagiannya. Orang mau politik udah ada tuh orang. Anda mau dengar politik bisa, Anda tinggal nonton di YouTube ada banyak atau baca berita. Anda mau hadir ke majelis maulid, mau dengar tentang Rasulullah. Tolong para penceramah,
perdengarkan kepada kita tentang akhlaknya Nabi. Tolong para penceramah perdengarkan kepada kita sejarah baginda Nabi, biar kita makin sayang lagi sama Nabi, biar makin cinta lagi sama beliau. Itu yang harus kita lakukan ya.